Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar atau membahas tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, yaitu materi di subbab kedua pada bab lingkaran. Nah, apakah hubungannya? Yang pertama yang akan kita pelajari pada subbab ini yaitu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua, sifat-sifat sudut pada lingkaran. Yang ketiga, sudut antara dua tali busur. Kita bahas dari yang pertama, yaitu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Misalkan di sini ada sudut pusat AOB, ya, ini gambarnya, dan sudut keliling ACB pada lingkaran O menghadap busur AB, sama-sama menghadap busur yang sama. Hubungan kedua sudut tersebut dapat diperagakan sebagai berikut. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, jika besar, ini bacanya besar sudut AOB alfa, besar sudut ACB beta, maka alfa itu sama dengan 2 kali beta. Ya, kesimpulannya adalah jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Ya, jadi besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat, dengan syarat dua sudut tersebut, sudut pusat dan sudut keliling tersebut menghadap busur yang sama. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini perhatikan lingkaran berikut. Jika besar sudut LON 116, LON 116, hitunglah besar sudut NKL. Kita lihat bahwa sudut NOL, sudut pusat NOL dan sudut keliling NKL itu menghadap busur yang sama. Ketika menghadap busur yang sama, otomatis berlaku definisi tadi ya, kesimpulan tadi bahwa sudut NKL atau sudut keliling itu adalah setengah daripada sudut pusat, yaitu sudut NOL, yaitu setengah kali 116. Sehingga besar sudut NKL adalah 58. Kemudian ini ada latihan soal sama. Nah, ini diperhatikan gambar berikut. Ini ada sudut keliling ACB 46, sudut pusat AOB dicari. Maka besar sudut AOB adalah 2 kali sudut keliling, yaitu 2 kali 46, yaitu 92. Kemudian yang kedua, sifat-sifat sudut pada lingkaran. Yang pertama ada sudut pusat yang sama besar, yang kedua ada sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yang ketiga ada sudut keliling yang menghadap diameter, yang keempat ada sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Kita mulai dari yang pertama tadi, yaitu sudut pusat yang sama besar. Sudut pusat yang sama besar ini kenapa disebut dengan sudut pusat yang sama besar ya? Maksudnya kenapa ada sudut pusat yang sama besar, nanti ada hubungannya ya. Sudut pusat yang sama besar menghadap busur yang sama panjang, yang menghadap busur yang sama panjang. Di sini ada sudut APB, BPC, dan CPD adalah sudut pusat yang besarnya sama. Ketika besar sudut pusat itu sama, maka besar panjang busurnya, maka panjang busurnya juga sama. Gitu ya. Kesimpulannya dari penjelasan ini adalah ketika ada sudut pusat besarnya sama, ada beberapa sudut pusat yang besarnya sama, maka panjang busurnya juga sama. Panjang busurnya juga sama. Ini busur pusat APB, BPC, CPD ini besarnya sama semua. Maka otomatis panjang busur AB, BC, CD juga panjangnya sama. Contoh soal di sini, perhatikan lingkaran berikut. Diketahui besar sudut APB sama dengan besar sudut BPC sama dengan besar sudut CPD. Panjang busur AB itu 6. Ditanya hitunglah panjang busur AD. AB, BC, CD otomatis sama, 6 semua. Berarti panjang busur AD berarti ya 6 dikali 3, 6 tambah 6 tambah 6 ya. Itu 18.
Ini ada latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AD merupakan diameter lingkaran P jika panjang busur AB, BC, CD 24. Besar sudut BPC berapa? BPC berapa besar sudutnya? Nah, besar sudutnya tentunya sama semua. Karena ini membentuk setengah lingkaran, ya berarti 180 dibagi 3, maka besar sudutnya ini adalah 60 derajat. 60 kan sama semua. Ya, tadi panjang busurnya sama. Kalau panjang busurnya sama, otomatis sudutnya ini sama semua. Nah, totalnya setengah lingkaran itu 180, maka salah satu sudutnya BPC itu tinggal 180, kita bagi 3, ketemu 60-an. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sifat sudut pada lingkaran yang kedua yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Contoh nih ya, ada sudut PSQ dan PRQ. Dia menghadap busur PQ. Maka besar sudut S dan R ini sama. PSQ dan PRQ ini sama besarnya ya. Contoh ini adalah contoh soal. Perhatikan lingkaran berikut. Diketahui AOB 156. AOB 156. Hitunglah ADB dan BC. ADB dan BEC. Maka ADB itu ya setengahnya AOB karena dia hubungannya adalah sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Kalau AOB 156 maka ADB setengahnya yaitu 78. Ya, setengah dari 156. Ini adalah 78. ADB 78, maka ACB juga 78. Ya. Kemudian sudut BEC berapa? BEC tinggal dicari sudut dalam segitiga karena BEC untuk segitiga itu 180 dikurangi 32 dikurangi 78. Jika dikerjakan matematis begitu saja ya, hitung secara matematis mudah sekali. Nah, seperti ini ya, ketemu 70 ya. Ini ada contoh soal sama, caranya kayak tadi di latihan soal. Sudut PSQ diketahui, ini 72. PSQ 72. Otomatis ini juga 72. Dan AOQ, PRQ 72. Lah, ini P ini yang benar A ini. Nah, POQ ini 2 kalinya karena dia menghadap busur yang sama, hubungannya sudut ini sudut pusat, POQ sudut pusat, ini sudut keliling menghadap busur yang sama, maka sudut pusat 2 kali sudut keliling besarnya. Berarti 144 ya. 144 ya. Kemudian berikutnya kita masuk di sifat sudut pada lingkaran yang ketiga itu sudut keliling menghadap diameter. Jika ada sudut keliling menghadap diameter, maka definisinya atau kesimpulannya adalah besar sudut keliling tersebut adalah 90 derajat. Jadi sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Ya, maka sudut ini besarnya 90 derajat ini, sudut C ini 90 derajat. Nanti jika ada sudut keliling lagi ya di sini, maka besarnya sudut ini juga sama 90 derajat. Nah, coba kita masuk ke contoh soal. Masuk ke contoh soal. Nah, ini tadi ada contoh soal ya. Diketahui besar BAC 37. BAC sudut A-nya 37. Ini 37. Hitung ABC. ABC dihitung ini misalnya. Ini 90. Gampang ya, tinggal 180 dikurangi 37 dikurangi 90 ketemu 53. Ya. 53.
Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya. Ini latihan soalnya sama kayak contoh soal tadi ya, sekali. Masuk ke sifat-sifat sudut lingkaran yang keempat, yaitu sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Apa itu segi 4 tali busur? Yaitu jika ada 4 titik sudut yang terletak pada lingkaran, kemudian kita hubungkan ya keempat sudut tadi dengan tali busur, ya kita hubungkan membentuk sebuah tali busur, maka 4 tali busur ini merupakan sudut keliling. Ya, 4 tali busur ini merupakan sudut keliling. Nah, pada segi 4 tali busur, jumlah besar sudut yang berhadapan itu besarnya 180. Maksudnya sudut D ditambah sudut B ini 180. Sudut C ditambah sudut A itu 180. Jadi yang berhadapan pada segi 4 tali busur di dalam lingkaran, dalam bidang lingkaran, jika sudut yang berhadapan itu besarnya 180, jumlahnya 180. Nah, contoh soal ini bisa masuk ke contoh soal. Atau di sini perhatikan lingkaran berikut, tentukan besar sudut BCD. Di sini sudutnya diketahui hanya dalam bentuk aljabar aja, 2x plus 37, 4x min 25. Sesuai definisi tadi, kalau pada segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan besarnya 180. Berarti kita bisa mencari nilai X-nya. 2x plus 37 ditambah 4x min 25 sama dengan 180, sehingga nilai X nanti bisa ditentukan. Itu matematis aljabar seperti biasa. Ya, cari nilai X. Nah, X-nya ketemu 28. Kalau X-nya sudah ketemu 28, maka sudut yang lain bisa kita temukan, BCD maupun ACD. Tinggal kita ganti nilai X-nya. Kemudian di sini juga ada latihan soal, sama seperti contoh soal tadi, caranya mudah sekali. Kita lanjutkan ke yang ketiga, poin yang ketiga pada hubungan sudut pada lingkaran. Sudut antara dua tali busur. Yang pertama, sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran. Ya. Kemudian yang kedua, sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan pada lingkaran. Yang ketiga, sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di luar lingkaran. Nah, hubungan sudutnya seperti apa? Kita mulai dari yang pertama. Sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran. Nah, ini kan ada dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Ya. Tali busur AC dan tali busur BD berpotongan di dalam lingkaran, yaitu di TE. Sudut AED dan BEC bertolak belakang, serta AEB, AEB dan CED juga bertolak belakang, merupakan sudut-sudut antara tali busur AC dan BD. Sehingga di sini kesimpulannya besar sudut AED sama dengan besar sudut BEC. AED itu sama dengan BEC karena tadi itu bertolak belakang. Atau sama dengan setengah dari sudut AOD ditambah BOC. Setengah dari tolak belakang sudut pusatnya. Tolak belakang sudut pusatnya. Kalau ini lewat pusat. Kalau ini tali busur biasa. Demikian juga besar sudut AEB. AEB itu sama dengan DEC atau sama dengan setengah COD ditambah AOB gitu. Nah, itu ya simpulannya. Nah, misalnya ini ada contoh soal ini. Diketahui besar sudut KPL. KPL-nya 106. Terus MPN-nya 28. Ditanya MON, maka MON adalah besarnya setengah dari KPL ditambah MON. Itu ya. Ini juga ada latihan soal sama caranya. Ini ada tali busur ya. Suruh nyari AEB ya, gampang sekali ya.
Kemudian sudut antara dua tali busur. Sudut antara dua tali busur yang kedua ini ya, sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran. Dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Kalau tadi yang berpotongan sama ya, saling berpotongan di dalam lingkaran sama. Ini juga masih berpotongan di dalam lingkaran. Kalau bentuknya beda, ini jika seperti ini ya, tali busur AC dan BC berpotongan pada lingkaran, sudut ACB merupakan sudut antara tali busur AC dan BC, ya. Maka besar sudut AOB itu sama dengan 2 kali ACB, AOB 2 kali ACB ini menghadap busur yang sama ya, dari definisi sudut pusat dan sudut keliling kalau ini ya. Sudut ACB setengah AOB. Kalau ini mudah ini. Ini hampir sama dengan hubungannya sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kemudian berikutnya adalah karena sama ini sudut pusat dan sudut keliling. Yang ketiga yaitu hubungan sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di luar lingkaran. Tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Ada tali busur CB dan DE diperpanjang ya. Diperpanjang, kemudian dia berpotongan di luar lingkaran di titik A. Sudut ACD, CAD merupakan sudut antara tali busur CB dan DE yang diperpanjang tadi. Maka besarnya sudut CAD ini, ya besar sudut CAD itu adalah setengah dari besar COD dikurangi BOE, setengahnya. Nah, ini contoh soal. Ada AOB-nya 76, COD-nya 32. Tentukan besar sudut AEB, maka AEB adalah setengah 76 dikurangi. Setengah dari 76 dikurangi 32, gitu ya. Kemudian latihan soalnya sama, soal tadi itu terkait tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.